banyak. Sekarang waktunya, kapan waktu sholat duha dimulai? Min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Dari sejak terbitnya matahari setinggi ujung tombak, itu mulai sampai tengah hari, ila zawal. Pada saat matahari terbit, itu belum boleh kita sholat. Bahkan disebut waktu hurmah, waktu haram melaksanakan sholat, ya, pada saat matahari terbit. Jadi nanti setinggi ujung tombak baru boleh kita sholat duha. Bagaimana kita mau ukur itu? Kalau misalnya matahari di sebelah timur sana, mau diukur pakai tombak bagaimana? Mau naik gunung ukur tombak di sana atau diukur dari sini bagaimana? Nah, ternyata sudah dimudahkan. Itulah ulama kita mengkaji, ya, sekitar 16 daqaiq, 16 menit setelah matahari terbit. Kalau syuruknya matahari terbitnya pukul 6, berarti jam 6 lewat 16 atau 17 sudah boleh sholat duha. Bagaimana dengan sholat syuruk? Nah, ini saya juga sendiri bingung. Pertama, ini sholat syuruk matahari terbit, terus sholat duha juga begitu. Sholat syuruk baru saya dengar begitu, ya, tapi ada yang laksanakan. Saya tanyalah sama senior saya di Palu. Dia tidak jawab secara kata-kata, tapi dia fotokan kita. Ente baca ini. Jadi menurut Ibnu Abbas, sholat syuruk sudah itu sholat duha. Ya, menurut Ibnu Abbas dan pengarang kitab itu, sholat duha sudah itu sholat syuruk. Ada kan hadis atau apa itu, ya, siapa yang setelah subuh dia berzikir, di baca Quran atau zikir, ya, di masjid, kemudian hingga terbit matahari dia sholat 2 rakaat, apa pahalanya, ya? Wallahu a'lam apa pahalanya, saya tidak hafal hadisnya. Nah, itu haji dan umrah, ya. Nah, itu sekarang kapan dilaksanakan kalau ada sholat syuruk? Ada orang yang melaksanakan matahari terbit dia sholat, padahal disebutkan dilarang sholat di waktu itu. Jadi sebenarnya sholat syuruk ini dari Ibnu Abbas, kemudian dia ulama fikih yang saya baca itu mengatakan sholat syuruk dan duha itu sama. Tapi ada juga ulama berpendapat sholat duha lain, sholat syuruk lain. Kalau sholat duha sampai zawal, sampai tengah hari waktunya. Kalau sholat syuruk sampai matahari meninggi, tidak sampai tengah hari begitu, ya, berarti lebih singkat sholat syuruk. Nah, kalau saya sendiri ambil pendapatnya Ibnu Abbas saja, ya, sholat syuruk sudah itu sholat duha. Sebenarnya kenapa ada sholat duha? Nah, hikmahnya agar kita tidak terlampau jauh dari Allah, karena waktu antara subuh dengan zuhur itu jauh. Diibaratkan setelah selesai waktu subuh ada sholat yang kita laksanakan, yaitu duha. Sebagaimana sholat zuhur selesai langsung kita gabung dengan atau menuju ke asar. Ibaratnya kita tidak ada waktu yang lama, jeda yang lama, kita jauh dari Allah, tiba-tiba langsung sholat lagi. Nah, kalau sholat syuruk kita anggap itu ada, berarti pelaksanaannya 16 menit setelah matahari terbit. Tapi kalau kita sudah sholat duha, sudah itu sholat syuruk. Kalau saya anggap yang itu, ya. Jadi 16 menit setelah matahari terbit. Ada rakaatiha, jumlah rakaatnya itu paling sedikit rakaatani, 2 rakaat. Paling banyak dan paling afdal sama 8 rakaat. Cara pelaksanaannya 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 8 rakaat maksimal. Jangan lagi ditambah. Kemudian apa yang dibaca? Rakaat pertama asy-syams wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ada orang, saya pernah waktu safari Ramadan, ada orang larang baca wa syamsi wa duhaha kalau sholat isya. Dia bilang jangan dibaca itu. Kenapa? Itu
Coba baca dengar ayatnya, itu demi matahari dan waktu duha. Kenapa dibaca malam-malam? Nah itu pendapatnya. Dan dia punya tafsiran saja ya. Padahal kan tidak ada larangan dari Nabi. Kan berarti kalau asyams tidak boleh dibaca kecuali di sholat duha saja. Padahal wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ada juga qamar di sana bulan, berarti boleh dibaca malam dong. Kan begitu ya. Jadi baca cuma wasyamsi wa duhahanya saja. Ya, jadi rakaat pertama asyamsi, kemudian rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Kemudian atau kalau kita tidak hafal itu, rakaat pertama al-kafirun dan rakaat kedua al-ikhlas.